Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, di kesempatan kali ini aku mau sharing lagi tentang adenium grafting. Jadi aku mau memperlihatkan hasil dari adenium grafting dengan usia 2 bulan atau sekitaran 8 minggu teman-teman. Nah, jadi sebelumnya aku juga sudah beberapa kali melakukan grafting pada adenium. Jadi untuk perkembangannya itu ada yang relatif cepat, ada juga yang lambat teman-teman. Itu tergantung dari kondisi batang utamanya, kondisi dari medianya. Jadi banyak faktor. Walaupun terkadang usia adenium itu sama, akan tetapi untuk hasil graftingnya itu tidak sama teman-teman. Ada yang 1 bulan itu daunnya sudah seperti ini. Kadang ada juga yang 1 bulan itu masih kecil pucuknya. Kadang di satu batang pun, di satu pot pun kita melakukan grafting, ada 5 cabang atau 4 cabang, itu hasilnya juga berbeda-beda teman-teman. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan, oh 2 bulan hasilnya seperti ini, oh 1 bulan hasilnya seperti ini. Tidak teman-teman, terkadang dari batangnya, dari faktor-faktor lain dan lain sebagainya. Apalagi di beda pot ataupun beda batang teman-teman. Di satu batang pun itu hasilnya bisa berbeda-beda, apalagi beda batang. Oke, ini adalah hasil dari grafting adenium. Umurnya itu 2 bulanan teman-teman. Masya Allah sekali. Ini yang 4 ini setara karena tidak terjadi kegagalan. Sedangkan yang satu ini terjadi 2 kali kegagalan, dan ini adalah hasil ketiga. Dan hasil ketiga ini masih belum terlalu gimana-gimana juga. Tuh masih segini teman-teman. Nah, ini adalah hasil grafting di usia 2 bulan. Di usia 2 bulan, di sini aku ada yang berhasilnya 2 pucuk baru, ada juga di sini 2 pucuk baru, ada juga yang 1 pucuk. Entah kenapa ini yang satunya belum nembus atau gimana, aku belum terlalu gimana-gimana. Yang penting fokus kalau grafting ada 1 pucuk baru itu sudah sangat-sangat menyenangkan teman-teman. Nah, di sini aku melakukan 2 grafting. Kalau yang ini namanya grafting flat, kalau yang ini namanya grafting V. Kenapa dikatakan grafting V? Karena dia itu berbentuk huruf V teman-teman. Dan kenapa dikatakan grafting flat? Karena dia itu berbentuk datar. Nah, apakah keduanya itu mudah, Kak? Mudah. Terkadang aku lebih suka grafting flat dibanding dengan grafting V. Tapi terkadang grafting V itu lebih mudah dibandingkan grafting flat. Jadi menurut aku sih sama, tapi ya keuntungan aja ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk aku pribadi, untuk kerapian, aku lebih rapi di grafting flat dibandingkan dengan grafting V. Jadi di grafting V ini awal-awalnya aku agak agak kurang rapi teman-teman. Jadi seperti kebelah. Nah, seperti antara entres dengan batang utamanya masih seperti kepisah teman-teman. Jadi agak sedikit kurang rapi gitu loh. Nah, jadi untuk penempatannya ini kalau sudah 2 bulan seperti ini, teman-teman boleh menempatkan di area yang full sinar matahari dan full juga hujan. Jadi kalau sebelum 2 bulan ataupun sebelum di bawahnya masih 1 bulan, itu lihat lagi keadaan dimana kita
menempatkan ataupun area penempatannya, karena terkadang kita menempatkan di area luar nih banyak binatang, kucing, anjing, ayam, itu bisa terjadi nanti patah teman-teman. Jadi kalau untuk 1 bulan ini agak masih sangat rawan, jadi untuk penempatannya itu benar-benar harus dipikirkan. Nah untuk aku pribadi, aku menempatkan di area teras samping yang memang terkena cahaya sinar matahari tapi tidak terkena hujan teman-teman. Nah, jadi di sini aku juga sedikit ngebahas lagi, Kak, apakah kita melakukan grafting itu sebaiknya, bagusnya itu batang yang kita potong itu batang tua atau batang muda nih? Nah, teman-teman, aku beberapa kali melakukan penggraftingan itu pada batang tua. Contohnya seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, ini termasuk kategori batang muda. Jadi nggak muda-muda sekali teman-teman. Jadi bisa dibilang tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Nah, kemarin aku juga sempat melakukan grafting pada batang seperti ini yang memang sudah segede ini loh, segede ini. Kan beda dibandingkan dengan yang satunya. Nah, yang ini aku melakukan graftingnya itu 2 kali dan 2 kali itu gagal. Dan akhirnya aku membiarkannya dan dia sudah mengeluarkan tunas lain. Nanti tunas ini yang bakal kita grafting ulang. Jadi kesimpulannya menurut aku, untuk batang tua itu tingkat kegagalannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan batang yang seperti ini. Ini bisa dibilang sudah masuk ataupun sudah bisa kita melakukan grafting. Nah, seperti ini. Jadi batang yang warnanya sudah keabu-abuan seperti ini lebih tinggi berhasilnya dibandingkan dengan batang yang sudah tua seperti ini atau seperti ini. Nah, untuk penggraftingan batang yang masih hijau seperti ini juga masih rawan teman-teman. Nah, biasanya kalau yang versi hijau-hijau seperti ini untuk entres teman-teman. Oke ya. Ini kemarin aku sudah melakukan beberapa kali dan tetap gagal. Akhirnya aku nyerah dan aku mencari entres-entres yang lain yang lebih aman. Nah, ini ada juga contohnya. Nah, kalau seperti ini sepertinya ini stack teman-teman. Nah, jadi untuk batang-batang yang seperti ini kemungkinan besar ini berhasil. Aku juga ada satu graftingan yang agak lambat teman-teman, agak lambat perkembangannya dan stuck aja nih. Ini hampir 1 bulan lebih tapi dia start aja nih tuh. Kemarin ini juga sudah mengeluarkan tunas atau pucuk baru, akan tetapi patah kesenggol nih. Pada saat seperti ini kesenggol, akhirnya dia copot dan semoga dia bisa mengeluarkan pucuk baru di sini. Oke, jadi untuk batang seperti ini juga bagus untuk kita melakukan grafting tuh. Nah, seperti ini. Oke, sedikit lagi. Kak, gimana sih supaya nanti kita bisa mengejar ketinggalan untuk graftingan seperti ini? Yang beberapa daun ini kan sudah mengeluarkan pucuk baru dan sudah bagus, tapi ada beberapa temennya atau satu batang yang masih ketinggalan jauh. Jadi gimana cara kita mengejarnya? Palingan seperti ini teman-teman. Ini kita tuakan aja dulu semua. Ini kita biarkan sampai dia agak sedikit segini batangnya. Oke, agak sedikit abu-abu. Kita tunggu ini. Kita nanti pegangnya di sini teman-teman. Kita tunggu dia besar. Pada saat dia besar punya cabang seperti ini, baru nanti kita potong serentak. Kita potong serentak, potong. Jadi yang 2 ini nanti jadi 4, yang 1 ini jadi 2 lagi. Jadi lebih rimbun. Dan untuk pemotongannya ini nggak usah terlalu jauh. Misalkan nih sudah menjulur seperti ini. Tuh, ini kan hasil grafting juga dan dia sudah menjulur seperti ini. Jadi pemotongannya nanti jangan di sini, jangan di atas. Usahakan pemotongannya itu masih tetap di
deket entres tuh, aku juga sudah pernah melakukan pemotongan. Ini dia. Nah, ini kemarin sempat menjulur panjang seperti ini teman-teman, sudah panjang dan posisinya sudah tidak terlalu enak dilihat. Jadi aku melakukan pemotongan. Nah, ini dia. Jadi pada saat melakukan pemotongan, ini masih dekat sama area yang kita grafting ya, tapi jangan terlalu dekat juga. Nanti apabila dia mengeluarkan cabang satu, teman-teman bisa melakukan pemotongan ulang untuk mendapatkan cabang dua. Jadi usahakan satu batang yang sudah kita potong itu mendapatkan dua pucuk baru atau dua cabang baru, itu sudah bagus teman-teman. Jadi nanti alhasil makin rimbun, makin rimbun, makin rimbun. Oke ya teman-teman semuanya ya. Jadi sampai di sini saja sedikit sharing aku di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.